Shalom, saya ingin menyapa untuk sahabat Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Valisa yang akan membuka acara ini. Bagaimana kabarnya sahabat Hope Channel? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sekalipun kita merasa tidak baik-baik saja atau merasa banyak masalah dalam hidup, khususnya masalah dalam rumah tangga, Anda berada pada acara yang tepat. Karena acara ini akan membahas seputar pertanyaan persoalan rumah tangga. Keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan menjadi narasumber dan seperti biasa akan dipandu oleh keluarga Leo Sumampau dan Ibu Fitri Sumampau Sitorus. Anda dapat saksikan acara ini melalui siaran parabola, IndiHome, channel 870, sosial media Hope Channel Indonesia, Facebook dan YouTube, atau Anda juga bisa menyaksikan di website hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia dengan mengunduh di App Store maupun Play Store HP Anda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya sudah tidak sabar menyapa moderator kita, keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Simampau Sitorus. Shalom dan selamat sehat Bapak dan Ibu dari studio, terlihat bahagia dan sehat ya. Shalom, Valisa. Halo Tante. Oke, baik. Saya serahkan untuk memandu acara ini, Om Tante. Baik, terima kasih Valisa Suryatmaja yang telah membuka acara Obsesi Hati dari studio Hope Channel Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, malam ini kita akan masuk ke dalam satu pembahasan yang kembali selalu menarik ya kalau obsesi hati. Dan memang ini merupakan satu fundamental atau dasar dari sebuah rumah tangga ya. Dan ini sangat penting dimiliki oleh masing-masing keluarga ya. Apa judulnya? Peranan agama dalam keluarga. Peranan agama dalam keluarga ini sangat penting ya. Jadi harus mempunyai agama. Seperti apa ya itu? Jadi kita akan saksikan ya. Para pemirsa bisa bayangkan yang sekarang semua beragama saja punya masalah rumah tangga. Apalagi nggak punya agama. Bagaimana rumah tangga mereka? Tetapi pembahasan lebih detail akan dibahas oleh narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, kita akan membaca ayat tema kita yang terdapat dalam Mazmur 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan, Allah yang baik, Allah yang dahsyat, terima kasih satu kesempatan yang indah lagi kami boleh bertemu di program acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani, bersama dengan narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir dalam acara ini, memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya, dan juga memberkati Pendeta dan Ibu Pendeta, agar dengan kuasa Roh Kudus boleh membawakan pembahasan yang kami percaya akan sangat berguna buat kami. Mungkin kami punya masalah rumah tangga antara suami istri atau orang tua dengan anak-anak atau bahkan dengan mertua sekalipun. Tetapi dengan pembahasan yang dibahas pada saat ini, semuanya akan Tuhan pulihkan dengan kuasa kasih sayang Tuhan. Berkati seluruh jaringan, peralatan yang dipakai, internet, agar semua dapat berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik, sehingga acara ini boleh menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati pemirsa mungkin yang saat ini dalam keadaan sakit, biar Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Ampuni dosa kami yang begitu banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan saat ini kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan, ataupun Anda mempunyai pertanyaan seputar permasalahan rumah tangga yang Anda hadapi, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan Anda dapat menyaksikan tayangan Hope Channel Indonesia selain melalui satelit dari IndiHome, dari parabola, website, dan juga dari aplikasi yang Anda bisa download dari App Store. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, Pendeta dan Ibu Pendeta. Shalom. Shalom. Leo dan Fitri, selamat malam. Bahagia, Tuhan memberkati. Ya, salam sehat selalu, Pendeta dan Ibu Pendeta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Baik, kami persilakan Pendeta dan Ibu untuk membawakan topik yang sangat menarik ini. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih. Ya, kita ingin coba lihat bagaimana pentingnya peran agama itu dalam keluarga, ya.
oleh sebab ada yang merasa bahwa mungkin kenapa harus pikir-pikirkan soal agama sekali ya dan sebagainya. Tetapi seperti ayat yang telah dibacakan tadi, Matius di dalam Mazmur 127 ayat 1, Ya. dikatakan bagaimana? Ya, Leo tadi sudah baca bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi harus Tuhan yang menjadi dasar daripada rumah tangga kita. Jadi kalau misalnya rumah tangga itu dibangun di atas batu karang, maka itu akan bisa bertahan ya, Kokoh. menghadapi berbagai macam goncangan. Jadi Tuhan ya yang dapat membangun, yang menyebabkan akan rumah tangga itu dapat kokoh. Nah, kita coba lihat beberapa poin yang sangat penting bahwa sebetulnya umumnya manusia itu beragama ya. Sebab dari 7,5 miliar penduduk dunia, maka dikatakan bahwa 80% mengatakan bahwa mereka itu beragama. Ya. 31,2% mengatakan bahwa mereka adalah sebenarnya beragama Kristen, kurang lebih 2,1 miliar. Ya. Dan yang Islam 24,1%, yang tidak beragama 16%, Hindu 15,1%, Buddha 6,9%, agama rakyat 5,7%. Misalnya di Amerika Serikat mengatakan 89% mengaku percaya kepada Tuhan dan 70,6 mengaku sebagai orang Kristen. Ya. Nah, sebetulnya manusia itu punya kecenderungan untuk mencari akan Tuhan, ya. Dan ternyata peranan daripada keagamaan itu begitu penting sekali, ya. Ini Koenig, ya. Koenig ini adalah bisa lihat. Koenig ini adalah senior author dari The Handbook of Religion and Health. Ini yang dia katakan. Ya, ini sering ada kalau mau baca bisa mendapat bagaimana dia selalu mengadakan penelitian-penelitian terhadap agama dengan kesehatan seseorang. Ya, dia katakan bahwa religious people tends to have healthier lives. They are less likely to smoke, to drink, and to drive. Ya, jadi kemungkinan untuk mendapat kecelakaan karena minum itu mabuk-mabuk itu berkurang. Lebih kurang kalau seorang itu lebih rohani, beragama, ya. Jadi dia lebih sehat dalam kehidupannya. Jadi kemungkinan untuk merokok itu pun lebih kecil dan sebagainya. Dan juga tidak mau meminum waktu drive itu bukan saja memberikan kecelakaan bagi orang lain dan juga diri sendiri. Tapi dia tidak, kalau kan orang mabuk itu kan sering pukul-pukul istrinya, anak dipukul dan sebagainya. Jadi rumah tangga juga tidak bahagia akibat tidak adanya keagamaan. Jadi adanya agama merubah seseorang sehingga dia mempunyai kebiasaan atau tingkah laku yang lebih sehat. Kemudian penelitian daripada ini adalah seorang yang pernah menjadi dosen di IAS di Philippines, ya, dan sekarang di Walla Walla College, Dr. Julian Melgosa, ya, dia tulis buku dan salah satu yang dia tuliskan adalah sebagai berikut. Dia katakan through research and personal stories that a regular prayer life, an attitude of gratitude and joy, or a spirit of forgiveness can dramatically impact your overall health. Jadi kita kalau mempunyai kebiasaan untuk berdoa karena ada agama yang kuat itu, kita kemungkinan itu untuk mempunyai attitude untuk berterima kasih, bersuka cita, mempunyai roh sifat mengampuni satu sama lain. Jadi istri ada salah atau suami ada salah, ampunilah. Kan di dalam Alkitab dikatakan harus mengampuni 70 kali 7. Jadi itu karena sifat mengampuni itu membuat kita punya kesehatan juga lebih baik. Ya. Dan ternyata mereka yang selalu membaca akan Alkitab ataupun membaca atau juga datang di gereja itu mempunyai kecenderungan untuk lebih sehat, lebih berbahagia, dan umur yang lebih panjang. Ya. Bukankah kita semua ingin untuk punya rumah tangga yang demikian, ya, sehat, ya, dan mempunyai rumah tangga yang lebih berbahagia, ya, dan umur yang panjang. Jadi keagamaan itu memberikan sesuatu pengaruh yang sangat positif sekali. Jadi pengaruh positif dari agama dalam keluarga, ya. Kita hidupnya lebih harmonis, ya, bisa saling menyayangi, saling mengampuni, saling mendukung, ya. Lebih kecil kemungkinan untuk bercerai. Jadi angka perceraian itu akan menurun karena pengaruh dari agama. Ya, kemudian dukungan emosi dan rohani, ya, jadi saling mendorong, ayolah, ya, ke gereja, ya, jangan lambat, ya. Jadi dorongan itu, kemudian dukungan emosi artinya kekhawatiran itu lebih berkurang, ya. Kemudian ikatan keluarga yang lebih kuat dan meletakkan nilai-nilai yang solid di dalam
keluarga artinya nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kerajinan, nilai-nilai kesetiaan, ya, nilai untuk tetap mengasihi, itu lebih besar ya bagi mereka yang beragama. Jadi ada pengaruh yang sangat positif. Ya. Tapi ada juga pengaruh negatif dari agama dalam keluarga. Misalnya nggak bertoleransi. Kadang-kadang orang begitu fanatik kepada suatu agama sehingga dia tidak bisa toleransi, yang berbeda agamanya langsung dianggap seperti tidak baik. Ya, padahal kita harus sama semua orang ya, harus kita sama semua orang mempunyai hubungan yang baik, dan ya kurangnya kebebasan. Ya, kemudian kurangnya kebebasan yang menyebabkan merasa bahwa aduh saya ini dipengaruhi oleh agama saya dan tidak bebas untuk bergerak dan sebagainya. Ya. Padahal itu semuanya adalah untuk kebaikan kita, ya. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana peranan penting daripada agama di dalam keluarga. Ya. Ya, ini dibuat oleh Lisa De Peers and William Exin, ya. The impact of family religious life on the quality of motherhood and relationship, ya. Ini ditulis, Anda bisa baca sendiri dalam American Sociological Review, ya, dia katakan bahwa orang tua yang mengikuti kebaktian gereja akan mempunyai hubungan yang lebih baik dengan anak-anaknya, lebih berwibawa, lebih hangat, ya, lebih aktif dalam menjadikan orang tua yang lebih baik. Jadi relationship antar keluarga itu akan menjadi lebih mesra akibat adanya pengaruh daripada keagamaan. Ya, jadi sangat penting sekali ya. Peranan daripada agama menyebabkan suasana yang lebih baik. Ya. Lebih banyak keterlibatan dalam anak-anak, artinya oleh beragama, lebih banyak terlibat dengan anak-anak ya dalam kegiatan keagama. Maka akan lebih banyak persetujuan dari anak-anak dengan orang tua mengenai kualitas hubungan itu, dan lebih sama nilai-nilai hidup dan mempunyai hubungan yang lebih akrab. Jadi nilai-nilai misalnya orang tua suka ke gereja, maka anak-anak pun jadi suka untuk ke gereja. Kemudian anak-anak orang tua oleh sebab dia mengasihi satu sama lain ya dalam rumah tangga, maka anak-anak juga cenderung untuk demikian. Jadi nilai-nilainya itu sama. Ya. Oleh sebab anak-anak itu telah dididik di dalam keagamaan yang baik. Ya. Kemudian ini Bradford Wilcox dia tulis satu artikel entitled Religion, Convention and Paternal Involvement. Dan ini ditulis dalam Journal of Marriage and Family. Dikatakan bahwa orang tua yang mengikuti kebaktian akan lebih terlibat dalam pendidikan anak-anaknya. So di dalam kebaktian itu kan selalu dianjurkan bagaimana kita mempunyai hidup keluarga yang harmonis. Ya, tunjukkanlah Anda harus memberikan contoh waktu Anda tidur, Anda bangun, dan apa semua. Itu semua ditekankan dalam keagamaan. Sehingga mereka mempunyai pendidikan anak yang lebih baik. Jadi lebih terlibat ya daripada mereka yang tidak beragama sering tidak peduli kepada anak-anak dan sebagainya. Nah, apa yang didapatkan dalam penelitian pada tahun 1999? Lebih banyak mengikuti kegiatan keagamaan bersama dalam 18 tahun pertama. The first 18 years, 18 tahun pertama umur anak-anaknya, maka akan lebih harmonis hubungan orang tua dan anak, dan lebih sama-sama nilai dan pilihan kehidupan antara orang tua dan anak-anak. Jadi kita lihat di sini betapa pentingnya peranan agama itu, terutama dalam mendidik anak-anak 18 tahun yang pertama. Nah, ini adalah satu perkara yang sangat penting, sebab kita sering dengar bagaimana orang tua dan anak-anak bertengkar. Ya, kadang-kadang tidak peduli satu sama lain, atau anak-anak tidak mau dengar kepada orang tua, atau marah, ya, lari daripada orang tua dan sebagainya. Keadaan seperti ini akan terhindar kalau mereka itu mempunyai waktu untuk berbakti bersama-sama. Ya. Dan apakah yang dikatakan oleh Beth Wilcox dari University of Virginia? Afiliasi keagamaan dan kehadiran dalam kebaktian memberikan hubungan yang positif dengan keterlibatan para bapak dengan anak-anaknya, baik dalam interaksi satu persatu, makan bersama dengan keluarga, dan kegiatan relawan yang dilakukan anak-anaknya dalam masa muda. Nah, dibandingkan ini ya dengan yang tidak ke gereja, maka yang biasa ke gereja lebih banyak memonitor anak-anaknya, lebih banyak memberikan apresiasi,
Mereka lebih banyak mau memeluk dan memberikan waktu dengan anak-anaknya. Jadi hubungan yang lebih akrab. Jadi hangat sekali hubungan orang tua ya. Jadi saling memeluk, ya bermain bersama-sama. Suasana yang sangat indah sekali. Itu diperoleh kalau seandainya orang tua selalu membawa anak-anaknya untuk berbakti ya dan sebagainya. Jadi itu adalah satu hal yang sangat indah sekali. Nah, apa yang dikatakan di dalam Pew Research Center Report pada tahun 2016? Mereka yang rohani akan lebih sering mengadakan kumpulan dengan keluarga besar. Ya, ada family reunion sedikitnya sebulan sekali dan merasa puas dengan hubungan keluarganya. Jadi bukan saja keluarga inti, mama, bapak, dan anak-anak, tapi juga dengan mertuanya, apakah mertua dari suami, apakah mertua dari istri, itu jadi mereka merasa lebih puas dengan hubungan keluarganya. Jadi konflik itu dapat lebih berkurang dan hubungan yang berkualitas, artinya sering menyatakan kasih sayang, I love you dear. Jadi aku mengasihi engkau. Ya, jadi kita bisa lihat suasana yang sangat indah sekali di dalam keluarga. Ya. Nah, menurut General Social Survey, apa yang didapat? Ya, dikatakan bahwa adults who attend religious services at least weekly are more likely to believe in the importance of having their own children than those who worship less frequently. Jadi mereka yang selalu datang ke gereja itu, mereka mempunyai kecenderungan untuk mereka mendapatkan atau memiliki anak mereka sendiri. Kenapa? Ada orang yang berdoa, saya tidak mau punya anak. Ya, itu sering terjadi. Ya, saya tidak punya anak. Dia repot, buat apa, sibuk dan sebagainya. Tetapi mereka rindu untuk punya anak sendiri. Kenapa? Mereka yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, saya ada satu teman juga, memang tidak beragama ya. Dia sampai tiap bulan pergi ke obstetric gynecology. Dia bilang katanya, saya mau supaya saya pasti tidak punya anak. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa bagaimana cara berpikirnya itu sangat lain. Oke. Nah, bagaimana soal KDRT? Kekejaman dalam rumah tangga ya. Pasangan yang mempunyai komitmen keagamaan yang sama akan kurang terlibat dalam KDRT. Pria yang ikut kebaktian setiap minggu kemungkinan lebih sedikit dari setengah terlibat dalam KDRT dibandingkan dengan mereka yang ke gereja hanya sekali setahun. Iya. Kemudian mereka yang tidak ke gereja lebih besar kemungkinan untuk punya anak di luar nikah. Ini satu hal yang tidak baik. Kemudian para ibu yang selalu ke gereja mempunyai hubungan yang akrab dengan anak-anaknya. Jadi ini adalah berbagai macam penelitian menunjukkan bahwa agama itu mempunyai suatu pengaruh yang sangat positif untuk rumah tangga yang lebih berbahagia. Kemudian kita lihat penemuan umum yang lain. Bahwa agama yang terorganisasi memberikan dukungan komunikasi yang lebih baik kepada rumah tangga. Ya, jadi kita kan akan menjadi masyarakat yang lebih baik, ya. Kemudian agama dapat memberikan pertolongan dalam membimbing keluarga dalam mempunyai nilai dan tingkah laku yang baik dan tidak baik kepada kelompok. Jadi positif atau negatif tergantung kepada dia punya agama. Jadi kita bersyukur bahwa kekristenan mengajak supaya kita itu mempunyai kasih sayang, ya. Selalu ditekan-tekan mengenai masalah kasih sayang yang menimbulkan sesuatu pengaruh yang sangat positif supaya anak-anak itu mempunyai kasih sayang dan hubungan kita dengan tetangga, dengan orang lain, teman pekerja juga dalam keadaan yang positif, yang lebih baik. Orang yang rohani dapat berhubungan satu sama lain dengan mempunyai empati. Jadi lebih empati, mempunyai perasaan mengerti akan keadaan orang lain, dapat menempatkan diri kita di tempat orang lain. Jadi kalau orang itu lapar, kita rasakan kita ikut lapar dan kita mempunyai kerinduan untuk menolong orang tersebut. Jadi inilah berbagai macam penemuan yang tersebut. Kemudian sekarang berbagai macam keuntungan di dalam beragama, ya. Kita lihat secara Alkitab ataupun juga secara kesehatan dan sebagainya. Ini yang kita dapatkan dari Duke University Medical Center. Dan berapa jauh dari rumah kami? Karena kita di sini banyak sekali research di Duke Center ini. Dia katakan bahwa orang yang beragama itu mempunyai kemungkinan 40% tekanan darah lebih rendah dari orang yang tidak beragama. Karena apa yang terjadi, mereka tidak akan rasa anxious, ya, tidak akan rasa
what do you call that, anxious tidak ya? terlalu takut dan ya. sebagainya. Aduh, gimana ya. bagaimana ini? Ya, Itu lebih percaya kepada Tuhan. Ya. ya. Jadi dengan demikian tekanan darahnya itu lebih rendah. Ya. Jadi orang yang tidak beragama punya kecenderungan untuk punya tekanan darah yang lebih tinggi. Jadi kita lihat ya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Ulangan 7 ayat 12 dan 15 dikatakan bagaimana? Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tapi ia akan mendatanginya kepada semua orang yang membenci engkau. Hal yang sangat menarik sekali waktu dibuat penelitian dengan mumi-mumi di Mesir, ternyata banyak di antara mereka itu meninggal oleh sebab apa? Penyakit jantung, oleh sebab arteriosklerosis, oleh sebab tekanan darah tinggi, ya, ataupun diabetes dan sebagainya. Ternyata zaman dahulu itu di Mesir sudah ada. Jadi dengan demikian kita bisa lihat Tuhan menjanjikan kepada kita itu kalau kita menurut akan Tuhan maka kita dapat lebih sehat ya dibanding orang-orang Mesir. Kita lihat lagi Amsal 4 ayat 20 dan sampai 22. Hei anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi betul-betul firman Tuhan itu kalau kita dengar dengan baik akan menyebabkan kita akan lebih sehat. Iya, jadi mendengar perkataanku ya memberikan kesembuhan bagi seluruh tubuh ya. Ini satu hal yang sangat bagus sekali. Kemudian bukan hanya itu, imunitas juga dapat lebih sehat ya. Apa yang kita bisa dapatkan dari penelitian yang lain? Penelitian lain menyebutkan bahwa mereka yang selalu hadir dalam ibadah secara teratur mempunyai kadar interleukin 6 yang tinggi, meninggikan sistem kekebalan tubuh, memerangi kanker dan infeksi virus lainnya. Bayangkan kalau Anda beli interleukin itu mahal sekali, bisa sampai $400. Jadi kita dengan beribadah itu menyebabkan kita punya tubuh mempunyai kadar interleukin yang lebih 6 yang lebih tinggi, itu hebat sekali. Hanya dengan percaya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Baik, kemudian ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26. Dikatakan firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpamu kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bukan main, ya. Kalau kita mendengarkan akan anjuran Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan kesehatan. Jadi kita lebih sehat, tidak heran ya. Kita dapatkan berbagai macam penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa beragama kepada Tuhan, mengikuti prinsip kesehatan yang diberikan oleh Tuhan, membuat kita lebih sehat dan umur yang lebih panjang. Kemudian lebih bertahan. Ya. Pada penderita kanker. Penderita kanker, wah, apa yang maksudnya nih? Iya, maksudnya kalau orang itu menderita kanker, ya, tapi dia beragama, dia itu lebih bisa bertahan. Dikatakan di sini pasien kanker tingkat akhir, yaitu fase yang terakhir. Dia sudah mau meninggal ini ya. Yang rohani, dia mempunyai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai daya tahan yang lebih besar. Bayangkan 7,4%, ya. Rate of resuscitation daripada mereka yang tidak beragama hanya 1,8%. Saya sering lihat orang yang kanker ya, aduh kasihan sekali itu mau meninggal itu bercakar melawan itu, mereka itu aduh bergumul ya, sebab tidak mempunyai peace of mind, tidak mempunyai damai dalam pikirannya. Sedangkan kalau kita tidak mempunyai damai dalam pikiran, kita memberikan kekebalan yang lebih rendah. Jadi dikatakan kalau orang itu rohani, dia biarpun pada final stage of cancer, dia masih bisa lebih bertahan. Jadi kita lihat peranan sangat penting. Bayangkan beda antara 7,4% dengan 1,8%. Ya, luar biasa sekali. Oke, kemudian ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam 3 Yohanes 2. Ya, dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik
dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oke, jadi kekristenan ataupun kerohanian itu berhubungan bukan hanya dengan jiwa kita, tetapi juga untuk kita punya kesehatan juga. Oke, baik. Nah sekarang kita lihat bahwa orang yang beragama itu lebih puas dalam kehidupan mereka. Ya, lagi-lagi kita lihat dalam penelitian American Sociological Review menunjukkan bahwa mereka yang senantiasa pergi ke gereja dengan teratur, mempunyai ikatan kuat dengan jemaatnya, mempunyai tujuan hidup, kepuasan hidup yang lebih besar, dan memberikan pencapai sukses yang lebih tinggi. Hebat sekali. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita mau lebih sukses, maka kita perlu untuk selalu dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan kita dapat lebih kuat juga hubungan satu sama lain dalam keluarga. Dan kita diingatkan kepada Amsal 17 ayat 22 ayat yang sangat dikenal orang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita tidak bisa gembira kalau kita tidak mempunyai Yesus dalam diri kita. Jadi itulah sebabnya penting sekali kita untuk memiliki Yesus, yaitu berhubungan dengan Tuhan selalu, kemudian kita akan selalu bergembira, dan dengan kegembiraan ini kita mempunyai tubuh yang lebih sehat. Ya. Kemudian faktor yang kelima, usia harapan hidup yang lebih tinggi, artinya umurnya lebih panjang. Ya. Orang yang selalu menghadiri ibadah dapat hidup 7 tahun lebih lama dari mereka yang tidak pernah beribadah. Ini berhubungan dengan keuntungan agama dalam bidang sosial. Waduh, 7 tahun plus ya. Jadi bonus 7 tahun kalau memang kita hidup itu sangat senang sekali. Jadi bagus sekali. Penting untuk kita mempunyai agama di dalam kehidupan kita. Dan ini sesuai dengan apa yang kita dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau kita mempunyai agama yang kita hidupkan dalam kehidupan keluarga kita, tidak ada percekcokan dengan mertua. Ya, nggak ada. So, kita hormat kepada ayahmu dan ibumu. Apakah ayah dari suami atau ayah daripada istri, itu akan memberikan kepada kita kesehatan. Dan itu penting sekali dalam membuat umur yang lebih panjang. Oke. Nah sekarang faktor yang keenam, terlindung dari depresi. Kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan kesibukan dan tantangan hidup, sampai banyak sekali orang yang depresi. Apa yang didapatkan sesuai dengan hasil penelitian? Pasien yang lebih tua dengan gejala depresi dapat lebih cepat sembuh bila agama adalah sebagian besar dari kehidupan mereka. Apapun yang terjadi, mereka akan trust, akan percaya kepada Tuhan, percaya akan pimpinan Tuhan. Jadi tidak usah terlalu jadi susah atau bisa jadi gila ya. Jadi ini sangat dampak yang sangat positif daripada keagamaan dalam keluarga kita. Baik, kita lihat dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Waduh, bukan apa tapi berlimpah-limpah. Jadi keamanan. Apa yang berlimpah? Kesehatan dan kesembuhan, keamanan. Jadi kita lihat suasana yang jauh lebih penuh dengan damai dan sukacita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kemudian bukan hanya depresi, tetapi kurangnya stres. Apa yang didapatkan di dalam penemuan dari Direktur Perawatan Pastoral Benedict Mary Mertzloff dikatakan, periode istirahat dari kehidupan sehari-hari menyebabkan pengurangan stres. Ketika kita memusatkan diri kita dengan berdiam diri di hadirat Tuhan di dalam kita melihat kehidupan dengan mata yang berbeda, mata dari Tuhan mungkin memberikan alasan kepada orang lain atau menempatkan segala sesuatunya ke dalam perspektif yang seimbang. Kita tahu bahwa Tuhan mengetahui dari awal sampai akhirnya dari hidup kita. Jadi kenapa kita harus stres Kalau kita betul dekat kepada Tuhan, maka kita akan percaya Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Jadi dengan demikian kita mempunyai perspektif yang berbeda dalam hidup. Jadi orang marah sekalipun kita justru kasihan. Rupa-rupanya dia kurang tidur atau mungkin dia tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi bukan reaksinya dengan marah lagi, tetapi justru kita bisa hadapi dengan tenang. Ingat pembahasan tentang reaktif dan proaktif. Jangan kita reaktif, tapi kita biarlah jadi proaktif. Dan ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan dalam Yesaya 26 ayat 3 dan 4.
yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Luar biasa sekali, kalau percaya kepada Tuhan, maka kita mempunyai dikatakan damai sejahtera. Jadi kita tidak perlu stres, tetapi kita penuh dengan damai. Ya, sebab itu percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Jadi penelitian menunjukkan agama memiliki peran penting dalam sebuah keluarga dalam pembentukan kepribadian anak-anak. Jadi anak-anak itu ya untuk mempunyai kasih, mempunyai kejujuran, mempunyai kesetiaan, ya, ataupun kelemah lembutan, itu dibentuk melalui agama dalam keluarga. Ya, ingat bahwa kita orang tua practice, ya. Children learns by modeling. Kalau orang tua mengajar yang begitu dan dia hidupkan itu, anak-anak juga akan ikut kepadanya. Proses pembinaan nilai-nilai agama sejak dini hingga dewasa akan jelas menghindarkan anak-anak dari pelanggaran-pelanggaran moral. Dan kalau pelanggaran-pelanggaran moral menimbulkan berbagai macam masalah, ya, akhirnya sampai kepada tindakan kriminal dan sebagainya terjadi. Kenapa? Sering mereka melihat teladan yang tidak baik, atau kadang-kadang agama hanya diucapkan saja dengan tidak dihidupkan. Maka penting sekali untuk mempunyai suasana di mana agama itu dihidupkan dalam keluarga. Kemudian agama juga merukunkan keluarga. Lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Ingat itu segitiga, ya, atau lingkaran yang kita buat Tuhan sebagai pusatnya. Kalau kita lebih dekat, apakah suami istri lebih dekat atau anak lebih dekat, maka perbedaan kita kepada satu sama lain akan makin lebih kecil. Baik, kemudian lebih mengasihi, lebih lemah lembut, lebih suka untuk melayani. Jadi ini semua didapatkan kalau seandainya kita itu mempunyai suatu agama di dalam keluarga yang dihidupkan. Baik, ini akan sering berdoa, padahal doa itu penting sekali dalam keluarga. Apa yang terjadi kalau kita banyak berdoa? Ya, sebab doa itu adalah salah satu syarat di mana kita komunikasi dengan Tuhan, ya. Jadi itu sudah penting dalam keagamaan, ya. Doa keluarga menginspirasikan hati yang bersyukur, selalu berterima kasih. Bersyukur kepada Tuhan, kemudian doa keluarga berkomunikasi secara rohani, ya, yaitu dengan kasih sayang, ya. Dan doa dalam keluarga mempererat hubungan satu sama lain. Iya, berdoa bersama-sama menyebabkan kita ingin untuk mengasihi bersama-sama. Ya. Doa keluarga membawa tubuh yang sehat. Dan kita sudah bahas bersama-sama bagaimana tekanan darahnya yang lebih turun dan sebagainya. Sebab kita lontarkan kalau kita ada kesusahan apa-apa, itu doa itu sebagai percakapan. Tuhan mau kita mempunyai relationship sama Tuhan, berbicara sebagai seorang teman. Jadi kalau kita ada kesusahan apa-apa, kita lontarkan kepada Tuhan, maka kita akan plong. Jadi tubuh kita akan jadi lebih sehat. Kemudian kita lebih suka untuk mengampuni satu sama lain. Itu satu hal yang sangat bagus sekali, ya. Doa keluarga menyatukan berbagai perbedaan. Ya, sebab kita tahu bahwa Tuhan katakan, ya, bayangkan Tuhan di atas di kayu palang itu sudah ditusuk, ya, dengan nail, dengan paku yang begitu sakit. Dan pakai mahkota duri. Dan ditusuk kaki. Disiksa, tetapi dia masih katakan, ampunilah mereka. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa juga mengampuni satu sama lain. Kemudian doa keluarga mengajak anak-anak untuk mencari Tuhan lebih dahulu. Yaitulah sebabnya pagi-pagi ambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Malam hari ambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Biarlah anak-anak itu dididik untuk melihat bahwa keagamaan itu sangat vital dalam kehidupan berumah tangga. Doa keluarga menyatukan berbagai perbedaan. Sebab kalau kita berdoa, kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Dan perbedaan kita akan jauh berkurang. Kemudian doa keluarga menunjukkan iman adalah satu prioritas, ya, prioritas dalam keluarga. Kenapa? Ini adalah satu perkara yang penting. Jadi prinsip yang dikatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu akan kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Maka ini adalah satu prinsip yang sangat penting. Kita harus mencari lebih dahulu, yaitu apa? Tuhan. Ya. Jadi ini adalah satu prioritas. Ya. Doa keluarga memperkembang perspektif Tuhan. Jadi kita lihat, Tuhan itu pasti ada maksud. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa Tuhan ketahui.
dan selalu untuk kebaikan kita. Jadi memandang dengan mata Mata Tuhan. Ya. Jadi bagaimana seorang itu dalam keadaan kelemahan, mempunyai kelemahan sekalipun, dengan mata Tuhan justru bukan marah tapi menaruh simpatik yang lebih besar. Ya. Ya. Keluarga yang berdoa mewariskan doa dan jawabannya. Jadi anak-anak itu akan lihat bahwa a prayerful life, kehidupan yang penuh dengan doa, bercakap selalu sama Tuhan, itu akan memberikan ketenangan dalam kehidupannya. Baik, inilah merupakan hal yang sangat penting sekali yang perlu untuk kita hidupkan. Agama di dalam keluarga, di mana hubungan kita lebih erat, kita mempunyai kesehatan secara fisik, mental, dan rohani, umur yang lebih panjang, suasana yang lebih berbahagia. Kiranya ya kehadiran Tuhan boleh selalu terasa dalam setiap keluarga. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya, peranan agama dalam keluarga, dan sudah sangat jelas ya, Dikupas tuntas ya oleh Pendeta dan Ibu Pendeta. Luar biasa peranannya ya, ternyata ya. Baik, kembali diingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu kirim pertanyaan saudara ke nomor call center daripada Hope Channel Indonesia. Saudara boleh tanya masalah keluarga, masalah dengan mertua, orang tua dengan anak, atau apapun masalah rumah tangga saudara atau keluarga saudara. Dan nanti narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, akan menjawabnya. Saudara juga bisa kirim ke akun media sosial pada Hope Channel, yaitu melalui Facebook dan juga YouTube. Sebelum kita masuk ke sesi kedua ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar malaikat nyanyi, sudah dekatlah rumah di surga. Orang-orang yang kelak masuk kota mulia, yang pelihara hukum dan iman Yesus, di sana kita menyanyi selamanya, dalam kasih memuji nama Allah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita
Kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Dan saat ini telah masuk beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan dan narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf akan menjawabnya. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ketika kita beragama, ada banyak janji-janji yang indah yang kita dapati. Yang saya takutkan dalam keluarga adalah ketika janji-janji yang indah tidak kita rasakan selama berkeluarga. Contohnya, hidup akan Tuhan pimpin. Padahal kenyataannya suami di PHK, istri sakit, anak-anak tidak sesuai dengan harapan. Jadinya kita pusing karena ekspektasi terlalu tinggi. Bagaimana itu, Pendeta? Silakan, Pendeta. Silakan, Pendeta dan Ibu. Satu hal yang sangat penting kita harus ingat ialah bahwa kita berbakti untuk mengasihi oleh sebab mengasihi akan Tuhan. Ya. Kita berbakti oleh sebab kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita dan Tuhan itu adalah penebus kita. Dan kita berbakti ya dengan jangan mengharapkan ya bahwa segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Ya. Kita boleh berkata ya, kita boleh katakan bahwa Tuhan menjanjikan dan sebagainya. Namun ya ada kuasa yang lain yang coba juga mengecewakan kita. Ya. Saya ambil contoh ya pengalaman daripada Ayub. Okay. Ayub itu kan sangat setia, tetapi apa yang dia dapat? Bahwa hartanya habis, anak-anaknya mati dan sebagainya. Kenapa? Oleh sebab ada kuasa kegelapan yang lain yang coba menghalangi kita. Namun ya pada akhirnya kita dapatkan bahwa ternyata usaha daripada setan itu tidak berdaya sehingga akhirnya dia dapatkan lebih banyak berkat pada akhir daripada umur hidupnya. Nah, kepada pemirsa yang sedang bertanya tentang ini, ya tetaplah setia kepada Tuhan, ya tetaplah bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah segala pengalaman kekecewaan itu bukan mengecewakan, tetapi justru mendekatkan kita kepada Tuhan, menyadari bahwa adanya suatu keterbatasan dalam hidup kita. Jadi biarlah kita berserah sampai menerima apa yang ada, ya tetap setia kepada Tuhan, maka perasaan damai dalam keadaan yang sulit, ya itu akan sangat berarti. Jadi damai walaupun di PHK, ya. Kenapa? Kita akan dapatkan bahwa dalam masa PHK tetap Tuhan akan memberikan juga kan rezeki, atau kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan kembali, ya. Kemudian kalau istri sakit, apa yang menyebabkan istri sakit? Apakah mungkin melanggar hukum kesehatan, ataukah mungkin kerja terlalu keras, ya, dan kurang tidur, ya, sampai daya tahan tubuh itu dapat lebih melemah? Jadi pengalaman itu mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, untuk kembali mempunyai pola hidup yang sehat supaya kita dapat lebih sehat lagi. Ya, anak-anak, apa yang menyebabkan mereka tidak sesuai dengan pengharapan kita? Ya, apakah kita mungkin tidak memberikan teladan yang baik? Ya, apakah ada hal-hal yang lain yang menyebabkan anak-anak itu tidak sesuai dengan harapan daripada orang tua? Ya. Percaya kepada Tuhan, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana kita eratnya dengan anak-anak itu, ya, dan bisa menghadapi akan berbagai macam masalah itu bersama-sama. Dan komunikasi yang baik, maka kita percaya bahwa suasana dapat lebih maksimal, ya, lebih baik, walaupun ya ada banyak tantangan dalam kehidupan sekalipun. Jadi kembali. Janji-janji Tuhan itu adalah sesuatu perkara yang menjadi satu dorongan untuk kita, tetapi jangan langsung katakan bahwa harus. Kita tidak bisa menuntut, bahwa itu pasti terjadi, sebab kita tahu ada suatu kuasa yang lain yang coba mengecewakan kita, mengecewakan kita supaya kita jangan datang kepada Tuhan. Namun, kalau kita hadapi dengan penuh damai dan sejahtera, maka kita dapat tetap tabah, kuat, dan setia walaupun banyak tantangan sekalipun. Ya, ingatlah selalu pengalaman daripada Ayub, bagaimana begitu setia, tetapi begitu hebat. Saya rasa tidak ada satu orang yang mati anaknya 10 dalam satu hari, hilang semua kekayaan. Tidak ada.
Tapi kenapa setelah kita lihat di balik layar bahwa setan yang mau mencoba untuk memberikan dia mengecewakan kita. Jadi tetap kita bergantung kepada Tuhan, beragama itu karena kita cinta kepada Tuhan, sebab Ia telah lebih dahulu mencintai kita. Jadi lain ya, kalau kita beragama karena kita mengasihi Tuhan, lain daripada kita menuntut Tuhan. Oke, kita mungkin saya tambahkan sedikit. Beragama ini mengubah kita sendiri. Ya. Jadi termasuk misalnya tetap memiliki damai walaupun di PHK. Ya. Jadi tetap mempunyai ketergantungan pada Tuhan dan tetap dan memandang hidup itu bukan hanya dari segi materi. Ya. Tetapi memandang kepada Tuhan itu dalam segi rohani dan perspektif kita itu adalah akan berubah, ya, memandang dari segi ketuhanan. Baik, terima kasih Pendeta Amin untuk jawabannya. Memang kami sendiri sangat menyukai cerita Ayub. Jadi kalau kami menghadapi masalah dalam rumah tangga, sepertinya apa yang kami doakan untuk kami harapkan tidak terwujud, kami selalu teringat akan cerita Ayub ini dan itu sangat menguatkan. Ya, Oke, mungkin boleh saya kasih lagi satu ilustrasi. Boleh Pendeta. Dengan hidup kami, ya. Kami selalu dekat dengan Tuhan, mendidik anak-anak dengan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sebagainya. Kemudian anak kami kecelakaan, meninggal. Oke. Meninggal. Bukankah itu orang akan katakan, bagaimana janji Tuhan? Kan Tuhan akan bisa melindungi. Kenapa kalau misalnya dia bawa motornya itu lebih cepat 3 detik saja dia tidak akan celaka. Atau lebih lama sedikit saja ya tidak akan celaka. Tetapi kita memandang dari segi Tuhan, yaitu bahwa ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ya. Kemudian kita bisa lihat walaupun meninggal sekalipun ada suatu pengharapan. Ya. Jadi kita bisa hadapi itu dengan penuh optimis. Ya. Jadi betul Tuhan menjanjikan akan melindungi, bahkan perlindungan dan sebagainya. Tetapi ada keadaan tertentu di mana sering Tuhan bisa menggunakan itu sebagai suatu ujian, ya. Itu walaupun kecelakaan itu bukan dari Tuhan, itu ada dari setan. Tetapi Tuhan bisa gunakan itu sebagai satu sarana untuk menguji kita atau supaya kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan. Dan ada maksud-maksud yang baik yang lain yang kita tidak bisa lihat dengan pemikiran kita sekarang ini, tetapi kita akan dapat lebih mengerti waktu kita di surga nanti. Ya, jadi keep on trusting God. Percaya kepada Tuhan. Percaya saja selamanya. Sangat-sangat sedih. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mempunyai perspektif yang lain. Saya teringat akan satu ibu yang dia baru menerima kebenaran. Anaknya dapat tetanus. Dia sampai berdoa, sampai tarik rumput itu. Tuhan kalau bisa, kalau Tuhan ada, biar sembuhkan anak saya. Jadi Tuhan memang betul menyembuhkan dia. Tapi setelah itu anak itu jadi skizofrenik. Sampai dia katakan, aduh lebih baguslah anak saya meninggal karena tetanus daripada dilempar-lempar batu sama orang. Karena dipikir dia pencuri, padahal dia skizofrenik, ya, penyakit jiwa. Jadi ingatlah, Tuhan tahu mana yang terbaik. Tuhan lihat dari awal sampai akhirnya. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan aman hidup kita. Amin. Wah, jawaban yang sangat menguatkan. Bukan hanya kepada yang bertanya, tapi kepada kami juga. Terima kasih, Pendeta dan Ibu Pendeta. Luar biasa jawabannya. Baik, pertanyaan berikut. Nah, ini menarik. Suami saya rajin dan bahkan aktif di gereja. Namun kelakuannya di rumah berbanding terbalik dengan aktifnya dia di gereja. Waduh. Bagaimana ini Pendeta dan Ibu? Mohon nasihatnya. Silakan Pendeta Ibu. Ini adalah sesuatu perkara yang kita dapat sesalkan. Orang bisa saja berbakti dari luar. Kalau kita baca di dalam buku Matius pasal 23, ya ada sifat-sifat yang disebut orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang munafik lah kita sebutkan, ya. Jadi di depan orang kelihatan baik, kelihatan berbakti dengan baik, padahal ya di belakang ya mempunyai hidup yang berbeda. Itulah sebabnya keagamaan haruslah merupakan satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Untuk ini maka Anda sebagai istri yang ajak untuk dia berdua bersama-sama.
kemudian mendoakan untuk dan juga mengingatkan, ya, ya. Tujuan daripada suami istri adalah untuk saling mengingatkan dan saling menguatkan satu sama lain. Marilah ya dengan kuasa Tuhan supaya kita dapat berubah sehingga apa yang kita katakan kita bisa hidupkan. Jadi apa yang dikatakan oleh Francis Assisi, ya, preach the gospel. If necessary, use words. Jadi kita dengan kelakuan kita, dengan cara hidup kita, kita sudah dapat memberikan khotbah yang baik. Ya, saya jadi sedih memang baca ini. Ada saya waktu itu waktu masih kerja, saya ada menghadiri menjadi salah satu penakar di Bangkok untuk Women's Ministry. Aduh, kasihan sekali. Ada satu wanita yang katakan, wah kalau lihat suami saya betul-betul kayak malaikat. Mengajar sekolah sahabat bagus sekali. Tapi sampai di rumah, semua kata-kata dari kebun binatang keluar. Ya, saya nggak dikasih uang, saya pokoknya begini. Aduh, sedih banget sekali. Jadi kita bisa lihat itu dampaknya kan negatif ya. Hanya munafik, mau dilihat orang baik. Buat apa? Kan kita beragama itu karena kita cinta kepada Tuhan dan kita mau Tuhan itu rapat kepada kita. Jadi memang untuk yang bertanya ini, yang terbaik adalah biarlah kita sama-sama berdoa, ajak suami berdoa. Kemudian bersama-sama belajar firman Tuhan supaya Yesus itu menjadi satu pengalaman pribadi. Ya. Waktu dengan Tuhan secara pribadi itulah yang mengubah kita. Ya. Itu sangat penting sehingga kita akan dengan kekuatan daripada Tuhan untuk bertindak ya baik bukan hanya di gereja tetapi juga di rumah, di tempat pekerjaan dan sebagainya. Jadi nilai-nilai kekristenan yang baik, yaitu kebaikan hati atau kejujuran, kerajinan, ya kesetiaan, itu dapat terpupuk dengan adanya kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hati kita masing-masing. Jadi anak-anak pun tidak bingung. Anak lihat, kok bapak ini lain di luar, lain di dalam. Itu memberikan suatu model yang sangat jelek bagi anak. Anak-anak tidak akan hidupkan kehidupan keagamaan yang baik. Sebab dia lihat, oh begitu rupanya. Munafik. Anak-anak jadi munafik juga. Semoga ini bisa menolong kepada istri yang bertanya ini supaya dengan berdoa bersama-sama, beragama bersama-sama di rumah, akan menolong mengadakan perubahan dalam kehidupannya. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya ya. Amin. Saya boleh bersaksi, artinya saya tidak tahu ya malam ini baru berapa pertanyaan, tapi saya merasa terberkati sekali dengan jawaban-jawaban dari pendeta dan ibu pendeta. Karena kami juga pelayan di gereja, pertanyaan terakhir ini menjadi satu amaran buat kami, terutama saya untuk boleh menjaga kelakuan, jangan hanya munafik ya. Ini bagus sekali, bagus sekali. Kelakuan baik. Iya, di gereja tapi di rumah. Wah, terima kasih jawabannya pendeta. Terberkati saya, terima kasih. Ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan orang-orang yang katanya memiliki agama, tetapi tidak akur dengan saudara-saudara atau keluarganya? Silakan, pendeta dan ibu. Oke, jadi kembali ada perbedaan antara agama ya dengan pengalaman pribadi secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi agama mungkin adalah satu pengakuan, ya. Tetapi agama itu mempunyai tujuan yang baik, ya. Tetapi inti daripada agama itu sendiri haruslah adanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau agama itu hanya dari luar saja, maka kita lebih mempunyai ego yang tinggi sehingga kita cenderung ya untuk mementingkan diri. Dan kalau kita mementingkan diri, maka tidak akan gampang untuk akur dengan orang lain, termasuk kepada saudara-saudara kita sendiri. Ya, itulah sebabnya kembali kepada faktor yang sangat penting, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap pagi ambillah waktu, ya, untuk berbicara dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan secara pribadi. Jangan membaca Alkitab oleh satu kewajiban. Ataupun untuk mau khotbah baru baca Alkitab, ya. Itu jelek sekali. Baru belajar artinya mempersiapkan ya oleh sebab kewajiban. Tetapi ya bukan karena relationship, tetapi oleh sebab hubungan yang Anda harus betul-betul begitu merasakan kasih kepada Tuhan dan kasih akan sesama manusia,
maka Anda akan dapatkan suatu kepuasan dalam kehidupan. Ya. Sebab kita diciptakan untuk itu. Ya. Kita itu diciptakan untuk mengasihi dan dikasihi. Kalau kita belum mencapai taraf itu, maka kita belum merasa puas dalam hidup. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa kita dapat lebih penting daripada orang lain, dan itulah sebabnya kita tidak cocok dengan saudara kita dengan yang lain. Ya, jadi kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau ingat saja, kalau kita mempunyai vertical relationship ya yang bagus dengan Tuhan itu ya, hubungan vertikal dengan Tuhan, kita akan pasti menghasilkan hubungan yang horizontal yang baik dengan orang lain. Sebab kita percaya bahwa Tuhan itu mau menyelamatkan siapa saja. Tidak peduli apakah orang itu orang miskin, orang-orang itu saudara-saudaranya yang tidak pendidikan atau apa, semua di hadapan Tuhan itu mempunyai satu value yang sama, nilai yang sama, yaitu nilai darah Kristus. Jadi kalau kita sama-sama satu sama lain mempunyai satu nilai, mempunyai price yang sama, same price tag ya, harganya sama. Kenapa kita mesti sombong-sombong sama saudara-saudara sampai berkelahi, sampai ini? Tidak akan ada pertengkaran antara saudara-saudara kandung dan sebagainya. Nah, itu akan pertengkaran sering terjadi juga oleh saat masalah warisan. Kita pernah bicara mengenai masalah warisan dan sebagainya. Tetapi persaudaraan yang dikuasai oleh Tuhan justru memikirkan kebahagiaan daripada saudaranya. Ya. Jadi biarlah ya. Kalau itu memang dia lebih memerlukan ya kita tolong ya. Jadi kita harus lebih banyak menolong akan kita punya saudara. Ya, jadi nggak bertengkar-tengkar dengan saudara, tidak akur dengan saudara. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Saya jadi teringat di dalam satu pembahasan pendeta dan pendeta pernah mengatakan bahwa jadikanlah Yesus pusat dalam kehidupanmu dan juga rumah tanggamu. Wah, itu kuncinya. Ya, betul pendeta dan pendeta ya. Jadi harus jadikan Yesus pusat. Wah, amin, amin. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta jawabannya. Pertanyaan berikut. Ketua jemaat kami pernah kami lihat memukuli anaknya. Padahal dia harusnya menjadi contoh buat kami anggota jemaatnya. Apa yang harus kami lakukan terhadap hal ini? Oh, silakan pendeta dari pendeta. Baik, kami ini siapa? Ya. Apakah Anda adalah seorang pendeta, ya, atau kadang-kadang ketua merasa ada gengsi kalau anggota biasa untuk mengingatkan dia, ya. Mungkin ya untuk menghadapi ketua lebih bagus pendeta. Ya, yang berbicara dari hati ke hati, ya. Mungkin saja ini orang tua mempunyai pengertian bahwa seperti yang Alkitab katakan ya, bahwa memukul itu ya, ada ayat dengan mengatakan tentang memukul dengan rotan dan sebagainya. Ya. Satu perkara yang kita harus ingat ialah bahwa sesuai dengan apa yang kita harus buat ya, adalah bahwa disiplin itu perlu, tetapi dengan tidak membuat seorang itu harus merasa sakit. Ya. Jadi biarlah seorang pendeta yang memberikan nasihat, dan nasihatnya meliputi ya bahwa sangat penting untuk disiplin akan anak-anak, namun dengan kasih sayang. Dan cara yang terbaik dengan disiplin dan kasih sayang adalah memberikan time out. Yesus time out yaitu privilege-nya yang diambil. Dia suka main-main, sekarang 5 menit duduk dulu ya. Ya. Jadi dan setiap anak harus dirasakan bahwa dia merasa dicintai walaupun dia mengalami suatu disiplin sekalipun. Habis disiplin, biarlah dirangkul sama anak ini dan dikatakan, marilah kita sama-sama berdoa. Mama tidak mau sebenarnya mendisiplinkan anak kamu, tapi ini satu perkara yang tidak baik. Kamu sudah pukul sama adik kamu. Nggak boleh begitu. Tidak bisa main pukul-pukul. Jadi dia berdoa, dia mengerti. Dan dia akan merasa bahwa, oh begitu rupanya solusinya. Jadi kalau anak ini jadi besar, dia pun tidak akan main pukul-pukul sama anaknya. Itu dia, children learn by modeling. Jadi kalau kita melakukan main pukul-pukul seperti bapak ini, wah nanti pasti anaknya kalau sudah berkeluarga main pukul-pukul juga sama anaknya.
Dan juga dia tidak akan mudah untuk menyelesaikan suatu masalah atau dalam pergaulan dengan orang lain oleh sebab merasa bahwa memukul adalah suatu solusi dalam menyelesaikan masalah. Baik, ya, saya setuju. Kembali saya setuju nih, karena memang kita dijadikan model oleh anak kita. Anak saya yang paling tua, sekarang sudah besar sih, itu suka sekali dulu kecil mengikuti tingkah laku saya, kata istri saya. Ya, iya, untung aja ya saya dulu baik-baik ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kalau enggak, waduh bahaya anak saya. Baik, terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya mencintai seorang wanita yang beda agama dan keluarganya sangat kuat dalam agama mereka. Apa saya harus teruskan hubungan ini walaupun saya sangat mencintainya? Silakan pendeta dan ibu. Ini orang muda yang bertanya ya. Yang pertama adalah apakah Anda punya cinta itu betul-betul cinta? Ataukah hanya emosi saja? Ya, sebab infatuation. Sebab ini satu perkara yang sangat penting sekali ya untuk disadari bahwa cinta itu adalah suatu prinsip ya, dan bukan hanya sekedar perasaan, tetapi ingin untuk membahagiakan. Itu faktor yang pertama, betul-betul itu adalah cinta. Yang kedua ya adalah apakah dia juga mencintai Anda ya. Kalau misalnya mencintai Anda ya dengan tulus ya, maka dengan sendirinya dia akan bisa untuk coba membuat rencana untuk membahagiakan satu sama lain. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga ialah bahwa agama itu adalah satu perkara yang maha penting dan perbedaan agama bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Sebab agama itu termasuk di dalam segala prinsip kehidupan. Segala itu merupakan satu filsafat kehidupan yang menentukan apa yang Anda makan, Anda yang minum, Anda punya tingkah laku, suasana di gereja ataupun ke rumah, ke gereja atau ke masjid, itu tergantung banyak kepada agama Anda miliki. Jadi kalau misalnya Anda sudah berbeda agama, maka Anda sudah akan membayangkan berbagai macam problem yang terjadi. Umumnya orang tidak bisa mengadakan satu penyesuaian lebih daripada 20% misalnya. Tetapi kalau misalnya itu sudah major difference ya. Jadi perbedaan yang sangat major yaitu agama ya, maka akan banyak lagi masalah-masalah yang lain. Dan pertanyaannya kepada Anda adalah apakah Anda siap untuk itu? Siap menghadapi perbedaan itu, di mana suasana mau bertindak ini bertengkar, untuk ini bertengkar, mengatur keuangan bertengkar, anak-anak bertengkar, cara Anda dengan cara dia berbeda, sehingga Anda bayangkan akan banyak masalah yang akan alami. Apakah Anda siap untuk hadapi itu? Ya. Kalau misalnya Anda ya ternyata ya bahwa ini tidak bisa teratasi, ya coba memberikan pandangan supaya Anda bisa sama satu agama dan agama yang sesuai dengan Alkitab. Ya, kalau ini tidak bisa selesai, maka ada sebuah kutipan yang di Roh Nubuat katakan, walaupun rencana mau menikah sekalipun, lebih bagus putus. Ya. Dan berdoalah, maka Tuhan akan menyediakan seorang yang jauh lebih baik. Mungkin lebih cantik, mungkin lebih rajin atau lebih cocok ya, dan lebih memberikan kebahagiaan. Jangan memandang dunia ini seperti daun kelor. Ya, jadi hanya dia yang memberikan bahagia sama saya. Kalau tidak dengan dia, saya akan mati. Ya, itu nggak benar. Ya, itu ya tidak tepat. Kenapa? Dunia itu ya tidak sesempit itu. Dunia itu cukup luas, masih banyak wanita-wanita yang baik yang akan direstui oleh Tuhan, direstui oleh orang tua dan memberikan kebahagiaan kepada Anda. Ya, saya hanya mau tambahkan sedikit ya. Saya lihat ada seorang couple ya beda agama. Jadi
mamanya bilang begini, bapaknya bilang begini. Mamanya bilang, oh kita makan begini, bapaknya bilang makan begini. Akhirnya waktu meninggal, dia katakan, saya secara financial memang akan berkurang. Tetapi secara kehidupan perdamaian, saya merasa lebih tentram sekarang. Karena saya bisa didik anak saya sesuai dengan keagamaan ini. Jadi ingat bahwa agama itu pola hidup kita itu di agama. Menghiasi rumah juga dipengaruhi agama kita, makanan kita, beribadah kita, semua itu. Musik kita, lagu kita di keluarga, semua dipengaruhi agama. Jadi biarlah Anda berpikir 1000 kali, bukan 100 kali, 1000 kali sebelum teruskan apakah ini love atau infatuation. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Wah, jawabannya jelas dan tegas ya. Mudah-mudahan yang bertanya orang muda ini boleh menyerahkan sama Tuhan lah ya. Bisa mengerti juga ya, supaya tidak menyesal. Tadi istri Fitri tanya, kenapa ketawa? Saya udah lama sekali nggak dengar istilah dunia itu nggak hanya sebesar daun kelor. Itu udah lama sekali istilah itu. Dan saya sedih sekali. Dunia ini meluas ya. Masih banyak wanita dan pria yang baik di luar sana. Betul. Baik. Luar biasa. Baik. Terima kasih pendeta untuk jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikut. Saya mengenal satu keluarga yang ateis, namun selalu melakukan kebaikan dalam hidup mereka. Kira-kira dari mana dasar mereka melakukan kebaikan, padahal mereka tidak kenal Tuhan? Wah, menarik juga pertanyaannya. Silakan pendeta. Iya, mungkin seorang itu walaupun ateis, tetapi dia mempunyai pendidikan etika yang baik. Ya, jadi dia baik, mempunyai dan berbuat kebaikan oleh sebab ya etiket. Ya, kemudian oleh sebab mungkin ada, saya ambil contoh saja ya daripada latar belakang agama Buddha misalnya, ya. Kemudian seorang itu boleh berkata bahwa harus berbuat baik supaya ya supaya nanti dalam inkarnasi daripada generasi yang akan datang saya akan menjadi mempunyai tingkat hidup yang lebih baik. Oke, jadi itu adalah suatu misalnya latar belakang motivasi Buddha. Kenapa? Supaya generasi yang berikut atau dalam inkarnasi mempunyai hidup yang lebih baik. Jadi itu dorongannya. Atau ya ada juga prinsip daripada suatu hal yang mengatakan janganlah kamu melakukan perkara yang orang lain tidak mau lakukan kepada kamu. Ya, jadi prinsip etika atau filsafat kehidupan yang memberikan pengaruh yang bukan berdasarkan dengan ketuhanan. Ya. Nah, jadi ini kelihatan bahwa dia mempunyai satu kebaikan. Ya. Namun saya ingin tekankan adalah di sini, ya, kebaikan yang sangat murni, ya, bukanlah hanya sekedar kebaikan yang dibuat-buat saja supaya menyenangkan orang lain atau supaya jangan diri susah. Ya. Tetapi kebaikan yang sebenarnya adalah oleh sebab Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Ya. Jadi kalau kita menyadari ketergantungan kepada Tuhan, maka kita akan berbuat kebaikan ya dengan tanpa syarat ataupun tanpa diiming-imingi oleh suatu pengharapan-pengharapan yang lain. Ya. Tetapi akan selalu ingin untuk membuat kebaikan. Kenapa? Sebab Tuhan telah buat kebaikan bagi dia. Ya. Sebab Tuhan adalah baik. Tuhan adalah baik. Jadi dan kita adalah menjadi umat Tuhan dan tetap akan menjadi baik. Walaupun orang mungkin membuat suatu hal yang kasar kepada kita ataupun tidak buat kebaikan, kita akan tetap baik. Ya. Nah, mereka yang daripada ateis ya dan sebagainya, sering dia akan baik kepada orang yang baik. Ya, akan menunjukkan kebaikan. Tetapi kalau di hadapan dengan orang-orang yang kasar dan sebagainya, ya, maka dia punya manusia atau lamanya akan bisa timbul. Ya. Baik, tetapi kekristenan ya mengajak kepada kita untuk memiliki damai walaupun banyak gelombang di sekitar kita. Tetap mengasihi walaupun kita dibenci. Kita tetap mencintai walaupun kita memusuhi kita, orang memusuhi kita. Jadi ini adalah satu hal yang berbeda. Itu hanya terjadi bisanya hanya dengan kuasa Tuhan saja.
Baik. Terima kasih banyak ya. Mungkin positifnya adalah kalau kita, mungkin pelajaran juga buat kita, kalau ada orang ateis yang tidak mengenal Tuhan berbuat kebaikan, jadi satu tampar buat kita. Betul. Saya umat Tuhan malah nggak berbuat baik, wah saya harus lebih dari dia, harusnya gitu ya. Betul, Positive betul. thinkingnya ya. Iya. Baik. Ya. Sebab kita mengenal Tuhan yang baik. Jadi kita Iya. Masa dia yang nggak kenal Tuhan lebih baik dari kita kan? Waduh. Oke, bagus. Betul, bagus. betul. Ya, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, ada seorang yang saya kenal sangat aktif di gereja dan pernah beberapa kali menjadi pimpinan atau ketua. Tetapi anak-anaknya saat dewasa dan telah berumah tangga bercerai. Dan sepertinya itu andil dari orang tua itu juga. Kenapa hal ini bisa terjadi ya Pendeta? Wah, turut prihatin ya. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, Sangat sedih. memang kembali masalah rumah tangga adalah masalah yang rumit. Kehidupan berumah tangga itu adalah satu hal yang cukup sensitif ya. Jikalau beragama itu banyak tergantung kepada kekuatan diri pribadi. Ya, kalau seandainya orang tua itu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan dan menanamkan akan nilai-nilai rohani kepada anak-anaknya untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan. Oke, bukan beragama supaya dilihat oleh orang lain, ya. Bukan beragama pergi ke gereja supaya dia selamat, tetapi oleh sebab dia sudah selamat. Maka Ini dia satu mau ke gereja. ke gereja. Jadi nilai-nilai rohani itu tertanam dalam diri anak-anak sehingga dia pun mempunyai kasih dan dia bisa mempunyai kerinduan juga untuk mencari akan pasangan hidup yang terbaik sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Kadang-kadang ya orang tua sudah sangat baik dan sebagainya, memberikan nasihat dan sebagainya, tetapi ingat ya, orang tua yang baik sekalipun ya itu masih mempunyai kemungkinan yang 50-50 dengan anak-anaknya. Dia Kenapa? ingat Kain dan Habel. Kain dan Habil. Oke. Wah, apa nggak sempurna itu Iya. orang tuanya. Iya. Tapi anak-anak memilih untuk Iya. tidak mengikut Tuhan. Oke, jadi ada anak-anak sudah besar dia lebih bergantung kepada dirinya. Jadi seperti Kain Iya. yang mau mengorbankan dia punya hasil, menunjukkan bahwa dia punya hasil kerja itu luar biasa. Padahal Habil itu belajar bahwa keselamatan hanya melalui Tuhan saja. Jadi dengan demikian maka apa yang telah terpupuk dalam keluarga itu bisa memberikan pengaruh kepada anak, kemudian sampai memilih mungkin wanita yang salah, sehingga itu yang bisa menimbulkan perceraian. Oke, jadi perceraian itu tidak juga bisa disalahkan kepada satu pihak, ya, tetapi juga kedua belah pihak. Ya, jadi kalau disebut andil, mungkin orang tua ikut turut campur, ya. Kenapa? Oleh sebab ternyata menantunya ini tidak seiman, misalnya saya tidak tahu bagaimana maksudnya. Ya. Ada andil katanya di sini. Ada andil, artinya membuat hubungan mereka jadi renggang. Ya. Jadi orang tua, ini pesan kepada para orang tua yang punya anak-anak yang sudah menikah dan sebagainya, ingat kalau anak-anak sudah menikah, kita tidak usah ikut campur. Mereka sudah satu unit. Mereka sudah satu unit sendiri, ya. Jangan sampai menyebabkan anak itu bercerai, ya. Itu adalah satu hal yang sangat artinya tidak baik lah. Ya. Tutup mulut. Jangan ikut terlalu banyak campur sehingga membuat persoalan dalam rumah tangga. Kasihan ini kan sampai anaknya sampai bercerai ini karena andil dari orang tua. Mudah-mudahan apa istilahnya itu si babami? Bahasa kita selalu bilang dalam bahasa itu kasar ya, nggak boleh dalam tapan sip babami. Pokoknya shut up, nggak usah ikut campur ya. Oke, baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta ya. Mudah-mudahan pertanyaan boleh mendapatkan pelajaran dan juga masukan ya. Baik, nah ini pertanyaan berikut ini menarik juga nih ya. Saya juga kayaknya ada kenal seperti ini. Apa tanggapan pendeta dan ibu dengan keluarga yang ayah, ibu, dan anak-anak beda semua agamanya? Jadi ayah beda, ibu beda. Waduh, saya pernah kenal kayak teman ada seseorang yang saya kenal ini. Gimana itu pendeta dan ibu? Iya,
ini akan mengalami berbagai macam masalah, ya. Walaupun mungkin seorang akan katakan bahwa ya mereka mempunyai toleransi, ya. Dalam arti ya walaupun perbedaan agama tetapi mempunyai kebebasan masing-masing. Hanya masalahnya cara-cara beragama daripada seorang dan seorang yang lain kan berbeda, ya. Agama itu mengatur segala perkara, jadi selalu akan terjadi berbagai macam permasalahan, ya, di dalam keluarga. Cara berpikir, kemudian nanti cucu lagi, ya. Wah, lebih gawat lagi. Cucunya mau akan agama apa lagi? Dan kecenderungan ini satu perkara yang dipelajari adalah sesuai dengan penelitian. Kalau bapak dan ibu agama yang berbeda, ya, maka anak cenderung untuk memilih agama yang lain. Ya. Kenapa? Oleh sebab dia tidak mau memihak kepada bapak, tidak mau memihak kepada ibu, akhirnya jadi agama lain. Ya. Dan agama lain, dia nanti menyebabkan juga dia bisa mempunyai istri dari agama yang lain. Ya. Sebab orang tua saya juga begitu. Ya. Sebab kita kan orang tua memberikan teladan kepada anak. Jadi menimbulkan keterbatasan di dalam mencapai akan suatu kebahagiaan. Jadi kembali untuk hal yang seperti ini, kalau ini terjadi, biarlah masing-masing, ayo lihat masing-masing sharing, ya, ambil waktu untuk belajar, ya. Kemudian kalau kita belajar bersama-sama melihat kepada Alkitab, ya, sesuai dengan interpretasi Alkitab, sebetulnya tidak perlu harus ada banyak agama. Ya, kalau dekat dengan Tuhan dan lihat kepada Alkitab sebagai suatu dasar, ya, ya. Atau ada banyak sekali kitab-kitab, ya, kitab-kitab agama berbeda dengan Alkitabnya. Ayo kita belajar kira-kira Alkitab mana yang kita bisa percayai, ya. Untuk saya secara pribadi yang sudah mempelajari berbagai macam Alkitab, maka saya percaya bahwa Alkitab adalah yang paling saya bisa percayai, ya. Kenapa? Oleh sebab Alkitab bisa mengatakan apa yang terjadi masa depan dan betul-betul tergenapi, dan Alkitab mengubah manusia, ya. Alkitab itu sangat berkuasa, punya keistimewaan yang luar biasa. Jadi kalau gitu sekarang kita percaya kepada Alkitab, ya, lebih daripada Alkitab yang lain. Kemudian dari Alkitab ini ada banyak interpretasi yang menyebabkan berbagai macam denominasi, ya. Nah, sekarang apakah Tuhan menghendaki banyaknya denominasi? Sedangkan di dalam Yohanes pasal 17 katakan hendaklah, ya, satu Tuhan. Mereka itu satu, sama seperti kita itu satu adanya. Jadi Tuhan menghendaki artinya supaya satu. Nah, satu itu yang apa? Yang sesuai dengan Alkitab. Jadi kalau begitu, carilah agama yang sesuai dengan Alkitab. Maka akhirnya kalau semua mempunyai komunikasi yang baik, akhirnya akan masuk kepada agama yang sesuai dengan Alkitab. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara bapak, ibu, dan anak-anak. Itu pandangan, semoga bisa menolong. Amin. Terima kasih untuk jawabannya, Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan keluarga yang ibadah ke gereja hanya 1 tahun sekali dan tidak ada ibadah pagi dan malam? Iya. Kita tahu lah, ya. Silakan, Itu Pendeta. betul-betul malnutrisi. Tidak ada makanan rohani. Kalau kita cuma makan, sedangkan ke gereja hanya 1 kali 1 minggu saja, kita sudah tidak memberikan masukan, ya. Tidak ada spiritual food buat kita, ya. Tidak ada makanan rohani. Makanya kita perlu untuk ibadah tiap hari kepada Tuhan. Dan itu bagus dilakukan pada pagi hari. Jadi ini kalau mamanya hanya 1 kali 1 tahun, saya bisa bayangkan bagaimana mereka punya cara pandangan, menyelesaikan persoalan dan sebagainya, tidak alkitabiah. Wah, itu jadi benar-benar kasihan. Jadi pertanyaannya, ya, kepada orang ini ialah, apakah kita bisa makan setahun sekali? Itulah, kurang, malnutrisi. Ya. Jadi apakah kita bisa makan sebulan sekali atau seminggu sekali sekalipun? Kita harus makan setiap hari supaya kita bisa tetap sehat, kuat, ya. Kalau kita makan seminggu sekali saja, hanya datang ke gereja tapi tidak membaca Alkitab, itu sama seperti orang yang makan seminggu sekali. Jadi kalau ada angin yang bertiup, ya kita jadi terlempar.
Nggak ada kekuatan. Jadi ada godaan, ya. Jadi ada angin pencobaan yang datang, kita langsung akan Jatuh. ya, terbang angin pencobaan. Jadi ya, kita tidak akan bisa bertahan di dalam kita punya kehidupan kekristenan yang baik kalau hanya makan setahun sekali atau seminggu sekali sekalipun. Kita harus cari makan setiap hari. Ya. Jadi dengan demikian kesegaran dapat dipupuk, ya, kita dapat kuat. Ingat bahwa setan itu coba merampok kita punya kebahagiaan. Setan itu berusaha dengan segala macam cara. Ya, mungkin dari segi keluarga, dari segi keuangan, dari segi ejekan, dari segala macam, termasuk dengan aniaya, ya, tidak berhasil dengan cara ini, pakai cara yang lain. Nah, kita memerlukan Tuhan, ya, untuk menghadapi tantangan itu. Jadi kalau kita mempunyai waktu dengan Tuhan setiap hari, maka godaan itu ya, Bisa dilawan. dengan baik. Ya. If God is before us, who can be against us? Kalau Tuhan bersama kita, nggak ada satu. Semua itu akan hancur. Kita akan jalan bersama Tuhan, kita akan menang. Ingat, setan itu seperti singa yang mengaung-ngaung, ya, meraung-raung, ya, untuk mencari kita. Jadi tidak bisa hidup tanpa ada kekuatan dari Tuhan. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Memang ilustrasi yang digunakan tepat sekali ya, yang efektif. Orang semua butuh makan, ya benar juga itu ya. Itu ilustrasi yang sangat tepat itu, bagus. Terima kasih ya jawabannya Pendeta dan Ibu. Baik, pertanyaan berikut. Wah, ini menarik juga ini. Saya mengenal seorang pendeta yang masih muda dan sangat luar biasa dalam pelayanan dan bahkan kalau dia berkhotbah. Tapi ternyata dia tidak akur dengan orang tua dan kakak adiknya. Waduh. Ya, silakan pendeta. Dia tidak menghidupkan berarti faktanya, ya? Betul. Hanya belajar Alkitab untuk berkhotbah, tapi tidak lift it up, tidak menghidupkan. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan dia tidak akur. Ya, apakah oleh sebab berbeda agama juga? Ya, ada juga orang muda yang menerima kebenaran. Ya, pertama saya terima kebenaran baru sendiri, ya. Dengan sendirinya ada perbedaan pandangan sebab orang tua saya mau saya makan babi, tetapi ya, saya tidak makan babi misalnya. Jadi mungkin saja itu, jadi saya tidak seperti akur, ya, tetapi kita harus tetap hormat kepada orang tua, ya, hormat kepada saudara. Jadi perasaan hormat dan menghargai itu adalah hasil bekerjanya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing, ya. Jadi saya anjurkan kalau misalnya ini adalah Anda adalah anggotanya dan dia adalah pendeta Anda, ya, Anda boleh berbicara dari hati ke hati. Kebetulan dia masih muda, jadi masih bisa untuk dibimbing, ya. Jadi berbicara dengan terus terang bahwa kalau misalnya kita tidak akur itu menjadi satu sandungan kepada orang lain, ya. Kemudian keagamaan kita harus merubah kita di dalam bersikap, ya. Kita bisa berbeda pendapat, tetapi bukan berarti kita harus berantem. Tidak. Ya, apalagi kalau orang tua dan saudara itu satu agama lagi, ke gereja yang sama lagi. Ya. Kalau tidak akur, ya artinya dia menunjukkan ego dan merasa diri lebih benar daripada yang lain. Jadi perlu mendapatkan bimbingan bahwa kekristenan haruslah menyatukan kita, dan itu harus satu pengalaman secara pribadi, dan kalau pengalaman secara pribadi maka kita akan bertumbuh dengan sendirinya. Baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya, ya. Saya jadi teringat ada satu lagu dalam bahasa Inggris, practice what you preach. Ya, betul. Ya. Practice what you preach. Itu betul. Betul. Ini kena sekali nih. Terima kasih Ibu Rita. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya melihat satu keluarga hamba Tuhan yang ketahuan oleh anggota jemaatnya bahwa mereka tidak harmonis. Padahal tadi pendeta sampaikan bahwa bisa membuat keluarga harmonis. Kalau ada agama maksudnya kali ya. Iya. Saya tahu yang salah itu pasti sang suami atau istri, bukan agamanya. Tapi kira-kira apa penyebabnya, pendeta? Padahal mereka keluarga pelayan Tuhan. Silakan pendeta dan Ibu.
Baik, satu hal yang kita harus ingat ialah bahwa posisi ya tidak menjamin ya hubungan erat dengan Tuhan. Alkitab berbicara, sedangkan orang yang sudah pernah diurapi Tuhan seperti Saul, tindakannya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada imam seperti namanya Imam Eli, ya, tidak memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Anak-anaknya juga melayani, ya, ya, Hofni dan Pinhas. Anak-anak daripada Eli juga melayani, tetapi melayani dengan kemauan mereka sendiri. Jadi suatu jabatan tidak menentukan suatu hubungan dengan Tuhan. Tetapi yang dapat mengubahkan kehidupan kita adalah hubungan dengan Tuhan. Sebab pertobatan itu adalah hasil bekerjanya Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi dalam keadaan yang seperti ini, ya, yang mengatakan bahwa nggak harmonis tidak harmonis dalam rumah tangga, ya, maka perlunya satu ajakan, ya, untuk dekat dengan Tuhan, kemudian untuk saling mengampuni satu sama lain. Ketidakharmonisan itu apa yang menyebabkan? Masing-masing mempertahankan diri sendiri, atau mungkin sang suami sudah pernah melakukan suatu kesalahan, ya, atau pada masa muda mereka telah mengadakan satu pelanggaran sebelum menikah sehingga menyebabkan kurang kepercayaan satu sama lain, sehingga jadi ada kecurigaan yang terjadi, ya, ya, pulang suami lambat langsung ada kecurigaan. Kenapa? Sebab masa muda pernah ada suatu tindakan yang tidak senonoh, yang tidak tepat lah, ya, sebelum menikah. Jadi apa yang menyebabkan ketidakharmonisan? Kalau seandainya itu sekalipun, maka dengan dekat dengan Tuhan akan selalu siap untuk memberikan pengampunan. Ya. Ingat akan Homer, ya, Hosea dan Gomer. Ya, bagaimana jadi dia mau tetap mengampuni. Ya, siap mengampuni, dan pengampunan itu artinya menyebabkan siap menerima apapun keadaan orang tersebut. Ya, jadi ingat definisi dari perkawinan yang kami pernah berikan. Marriage is a union between two forgivers. Jadi harus dua-dua mengampuni. Ya, jadi persatuan daripada dua orang yang mengampuni. Ya, maka itulah yang menyebabkan rumah tangga itu bahagia. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta atas jawabannya. Saya nggak tahu ya, kembali saya malam ini merasa terberkati dan juga ya Mama ya, dengan jawaban-jawaban dan pembahasan dibawakan oleh pendeta dan ibu pendeta ya. Tapi sayangnya waktunya sudah habis pendeta dan ibu pendeta. Jadi kita harus mengakhiri nih program Obsesi Hati malam hari ini. Silakan pendeta untuk closing statement-nya. Baik, lebih dekat kita kepada Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Ya, jadi ambillah waktu dengan Tuhan secara pribadi, ya, dan juga secara keluarga, maka hubungan rumah tangga akan makin erat. Bukan hanya itu, lebih sehat, lebih umur panjang, lebih berbahagia. Kiranya kita masing-masing lebih dekat dengan Tuhan, dan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Amin. Kami mengundang Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan peranan agama dalam keluarga. Oh Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami masing-masing keluarga, supaya kami hanya berpaut kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang paling pertama menciptakan perkawinan, dan Tuhan mengetahui mana yang terbaik dalam perkawinan ini. Biarlah dengan bersatu dan bergantung kepada Tuhan, kami masing-masing mempunyai keluarga yang dapat menjadi suatu kesaksian yang baik bagi masyarakat sekeliling kami. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta, ibu pendeta untuk pembahasan pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi Senin depan dalam pembahasan yang lebih menarik lagi, topik yang menarik. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Baik, kami kembalikan ke Studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dengan Valisa Surya Atmaja. Silakan Valisa.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas keluarga Bapak Leo dan Ibu Fitri Sumampo Sitorus yang telah memandu acara ini. Sehat selalu dan sampai jumpa episode berikutnya ya. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntara dan Ibu Kathleen untuk materi dan nasihat yang saya yakin bukan hanya penting bagi suami istri atau orang tua, tetapi juga kepada seluruh anggota keluarga. Jika Anda ketinggalan tayangan pada malam hari ini, Anda masih bisa menyaksikan melalui siaran parabola, TV kabel IndiHome di channel 870 atau melalui akun YouTube Obsesi Hati. Selain Obsesi Hati, ada berbagai program Hope Channel Indonesia yang bisa Anda saksikan selama 24 jam melalui website kami di hopechannel.id dan aplikasi Hope Channel Indonesia dengan mengunduh di App Store maupun Play Store gadget Anda. Sahabat Doa Hope Channel juga selalu terbuka untuk menerima setiap pertanyaan Anda ataupun topik apa yang ingin dibahas di episode berikutnya Obsesi Hati. Hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Valisa beserta seluruh Hope Channel kru yang melayani ingin mengucapkan selamat malam, sehat selalu dan saksikan terus siaran televisi yang mengubah hidup Anda, Hope Channel Indonesia, satu tujuan, satu harapan.